Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang HAM, hak asasi manusia, khususnya permasalahan HAM yang terjadi di Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi dan apa solusi yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Yuk mulai. Apa sih HAM itu? Jadi HAM itu hak dasar yang sudah kita punyai sejak lahir. Contohnya hak hidup, hak berpendapat, hak dapat pendidikan, hak bebas dari kekerasan. Intinya HAM itu bisa dicabut dan harus dihormati siapapun, baik pemerintah atau sesama warga. Indonesia sebenarnya udah punya aturan tentang HAM, misalnya UUD 1945 pasal 28A sampai 28J, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Artinya kita sudah sepakat kalau HAM itu penting banget di Indonesia ini. Permasalahan HAM yang nyata di Indonesia, walaupun aturan sudah ada, tapi masalah HAM ini sering terjadi. Contoh yang benar-benar terjadi, yang pertama, kekanakan terhadap kebebasan berpendapat, yaitu masih ada orang yang ditangkap atau dikriminalisasi cuma karena berpendapat di media sosial atau saat demo. 2. Kekerasan aparat. Beberapa aksi demo berakhir rusuh karena penggunaan kekerasan yang berlebihan. Korban bisa terluka fisik, bahkan trauma mental. 3. Kasus intoleransi dan diskriminasi. Masih ada masyarakat yang dibedakan karena suku, agama, atau pilihan hidupnya. Padahal kita hidup di negara yang Bhinneka Tunggal Ika kan. 4. Kekerasan pada perempuan dan anak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, bullying, dan eksploitasi anak masih tinggi. Banyak korban yang takut melapor karena malu atau takut pelaku. Jadi masalah HAM ini bukan sedikit tapi banyak dan kompleks. Kenapa masalah HAM bisa terjadi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, pemahaman masyarakat masih banyak kurang, masih banyak yang nggak tahu hak mereka sendiri, jadi mudah banget tertekan. Selanjutnya yang kedua, penegakan hukum mereka belum merata. Kadang hukum tegas, tapi kadang pilih-pilih. Yang di atas semakin aman, yang di bawah semakin terhimpit. Yang ketiga, budaya dan diam. Orang nggak berani bersuara karena takut dampaknya, makanya pelanggan jadi kayak ketutup. Yang keempat, pengawasan kurang. Pelanggaran HAM di daerah terpencil jarang diketahui, akhirnya nggak ditindak. Yang kelima, perubahan teknologi. Di era medsos munculnya bullying, doxing, penyalahgunaan data pribadi. Ini bentuk pelanggaran HAM. Intinya, masalah HAM itu terjadi karena aturan ada, tapi prakteknya belum konsisten. Dampak kalau masalah HAM dibiarkan, kalau pelanggaran HAM terus dibiarkan, orang jadi takut mengungkapkan pendapat. Minoritas makin tersisih, korban makin banyak, tapi nggak ada keadilan. Kepercayaan ke pemerintah turun, masyarakat jadi gampang konflik. HAM itu fondasi negara, atau fondasinya retak, semua ikut goyang. Solusi untuk mengatasi permasalahan HAM. Nah, solusi ini bukan cuma tugas pemerintah, kita juga bisa terlibat. Yang pertama, pemerintah harus tegas menindak pelanggaran HAM, siapapun pelakunya harus diproses. Yang kedua, edukasi HAM di sekolah dan masyarakat biar semua orang paham haknya sendiri. Yang ketiga, perkuat pelindungan korban. Ada berdampingan hukum, psikologis, dan tempat aman bagi korban. Yang keempat, kawal bebas berpendapat. Demo damai harus dilindungi, bukan ditakuti. Yang kelima, manfaat teknologi untuk pengawasan, dokumentasi, laporan online, dan kampanye digital bisa bantu ungkap pelanggaran. Yang keenam, kita sebagai warga ikut berani berbicara. Kalau lihat ketidakadilan, jangan diam saja, suarakan. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Jadi HAM itu bukan sekedar buku di teori, tapi hak kita semua. Kalau satu orang haknya dilanggar, itu ancaman buat kita semua. Semoga kita bisa jadi generasi yang lebih peduli, lebih berani, dan lebih manusiawi.